pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang pemuda ditemukan tewas tergeletak di ruas jalan raya Natuna, Merauke. 2 penjamret diringkus polisi. Sidak tempat wisata, Wakil Wali Kota Jayapura pergoki ratusan pengunjung tidak pakai masker. Warga Jalan Simpang 4 Natuna Merauke dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pemuda yang tergeletak di ruas jalan raya Natuna. Mayat yang diketahui bernama Agus itu diduga dianiaya sebelum meninggal. Isak tangis ibu korban pecah mengetahui anaknya telah meninggal. Luciana tak menyangka anaknya meninggal dengan cara yang tragis. Polisi menemukan sejumlah luka pukulan benda tajam di bagian kepala dan leher korban. Polisi juga menemukan botol minuman keras di sekitar lokasi penemuan jenazah. Saya tahu dari mana kalau Agus dia tuh? Ya. Tahu dari mana tadi? Saya pengen kasih tahu tadi pagi. Saya tadi pagi masih tidur, baru anak mantu di rumah yang kasih tahu. Iya. Mama coba lihat adik dulu, adik ada dapat potong, saya pikir saya masih hidup. Kami berdasarkan laporan pengaduan lewat masyarakat dari SPKT bahwa telah terjadi korban meninggal dunia di Jalan Simpang 4 Natuna yang identitasnya kami belum tahu, sehingga kami dari SPKT dengan tiket fungsi mendatangi TKP dan memang betul korban sudah meninggal dunia dalam keadaan kepala luka bakar. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Merauke untuk diotopsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi berhasil menangkap 2 penjamret yang sering beraksi di sejumlah ruas jalan utama Mimika. Anis dan Fred ditangkap polisi di Jalan Patimura, Mimika. Setelah diperiksa, keduanya mengaku menjamret sebuah ponsel pengendara yang melintas di Jalan Samratulangi Jumat pekan lalu. Polisi menyita sebuah ponsel dari tangan kedua pelaku. Hasil pencurian dipakai keduanya untuk berpesta miras. Diamankan, dia melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di saat korban menggunakan HP. Posisinya terkadang di pinggir jalan, jadi dia mobile. Sudah ada niat, gitu ya. Sudah ada niat. Kemudian hasil kejahatannya dijual dengan uangnya untuk biasa, anak muda kan biasa. 2 orang diamankan di Jalan Patimura. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Tidak ada keadilan di Papua sini. Cukup sudah bermain sandiwara di negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali ini, lihat. Perlakuan ketidakadilan di negeri ini sekarang. Musisi asal Papua Edo Kondologit marah setelah mengetahui adik sepupunya meninggal dunia di dalam ruang tahanan Polres Sorong Kota Kamis pekan lalu. Polsek semua, penipu semua ini. Mereka ini pemain semuanya, lindungi penjual minuman keras. Riko ini adalah korban daripada sistem yang kabruk.
Video kemarahan Edo Kondologit yang berdurasi 2 menit beredar luas di media sosial. Jadi saya sudah keluar dengan keluarga. Kita akan buka laporan. Kita akan masukkan laporan ke Propam untuk segera diusut usulnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk diproses secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Yang harus catat ya. Yang serahkan dia bukan polisi yang tangkap. Keluarga yang serahkan. Karena percaya sama polisi. Itu poinnya. Mamanya sendiri menyerahkan. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota AKP Misbahul Munir membenarkan kejadian penganiayaan tersebut. Yang bersangkutan diduga kuras melakukan penganiayaan, yaitu tahanan dalam sel. Yang bersangkutan dianiaya dalam sel sehingga dalam kondisi kritis. Kita sempat bawa ke rumah sakit sehingga meninggal di rumah sakit. Memang benar. Kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 27 hari Kamis. Jam? Untuk sekira yang kita lihat itu dimulai penganiayaan dalam selnya sekitar pukul 4.30. Terus yang bersangkutan ditemukan piket dalam kondisi lemas sekira pukul 7 malam. Saat ini polisi sedang melakukan penyidikan lebih lanjut tentang tersangka C ini. Yang bersangkutan sudah mengakui bahwa melakukan penganiayaan sampai yang bersangkutan ini lemas. Sementara itu Polda Papua Barat mengirimkan tim Propam ke Polres Sorong Kota menyelidiki apakah ada unsur kelalaian polisi dalam kematian YK. Sedang memerintahkan menurunkan tim pimpin Pak Dirkrimsus bersama Kabid Propam untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut. Apabila memang ada prosedur yang dilanggar oleh personil penyidik ataupun yang jaga tahanan, pasti akan ditindak tegas oleh Bapak Kapolda. Itu udah komitmen beliau. Seperti itu. Terkait dengan tersangka, memang tersangka merupakan tersangka kasus curas yang mana korbannya diperkosa dan dibunuh. Seperti itu. Ini informasi awal dari Kapolres. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit karena sempat ada perlawanan. Pada saat mengecek lokasi korban, dari hasil CCTV keterangan Kapolres itu ada sempat terjadi pukul sama tahanan. Alasannya karena tidak suka dengan apa yang tersangka lakukan. Itu hasil pemeriksaan. Namun dibawa ke rumah sakit, setelah sampai ke rumah sakit meninggal. Jadi meninggalnya memang di rumah sakit. Ada menambahkan jika ada personilnya terbukti lalai akan ditindak tegas. YK adalah terduga pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Pulau Dom, Sorong pada 26 Agustus lalu. Pihak keluarga kemudian menyerahkan YK ke kantor polisi untuk diproses hukum, namun pada 27 Agustus YK meninggal dunia. Sadrak Wanggai dan Edi Musahidin melaporkan dari Sorong dan Manokwari, Papua Barat. 13 unit motor berhasil disita polisi dari tangan YW dan AW. Keduanya merupakan pelaku pencurian dan penadah. Dari rumah AW di Jalan SP9 Mimika, polisi menemukan sejumlah kendaraan hasil curian yang sudah dimodifikasi dan siap dijual. Polisi membawa 13 unit motor hasil curian itu ke Mapolres Mimika. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan motor yang dicuri YW diserahkan ke AW untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi dua. Amankan pelaku utama 1 481. Pelaku utama inisial YW, kemudian yang 480-nya AW. Jadi pelaku utama menyuruh AW untuk menjualkan barang hasil curian, kemudian hasilnya nanti dibagi. Sudah lama. Ya lama. Tapi si YW ini melakukannya bukan dengan AW,
Kan AW ini kan hanya penada. Jadi setiap melakukan, setelah dapat hasilnya, dia kasih ke AW menjualkan, nanti hasilnya baru dibagi sama IW. Polisi masih mengejar satu rekan pelaku yang kini sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang Polres Mimika. Polisi menghimbau warga waspada karena kasus pencurian kendaraan bermotor di Mimika meningkat selama masa pandemi COVID-19. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.